Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari Apriliasana dengan NIM 2342014033. Saya mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi yang berjudul Perkembangan Kognitif Teori Vygotsky. Teori perkembangan kognitif Vygotsky menekankan pada peran interaksi sosial dan budaya dalam membantu anak-anak mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Teori ini menyediakan kerangka kerja yang kaya untuk memahami bagaimana lingkungan sosial dan budaya mempengaruhi proses pembelajaran dan perkembangan anak. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya tempat seseorang tumbuh. Vygotsky menegaskan juga bahwa pertumbuhan kognitif terjadi dalam konteks sosiokultural yang memengaruhi bentuknya, dan banyak keterampilan kognitif anak yang paling penting berkembang dari interaksi sosial dengan orang tua, guru, dan rekan lain yang lebih kompeten. Peran budaya dalam perkembangan intelektual. Inti dari perspektif sosiokultural sebagaimana yang dianjurkan oleh Vygotsky adalah bahwa perkembangan intelektual anak-anak terkait erat dengan budaya mereka. Anak-anak belajar menggunakan otak dan kemampuan mental khas spesies mereka untuk memecahkan masalah dan menafsirkan lingkungan mereka sesuai dengan tuntunan dan nilai-nilai budaya mereka. Bagi Vygotsky, pada dasarnya bersifat sosiokultural, dipengaruhi oleh keyakinan, nilai-nilai, dan alat adaptasi intelektual yang diwariskan kepada individu oleh budaya mereka. Vygotsky mengusulkan agar kita mengevaluasi perkembangan dari perspektif 4 tingkatan yang saling terkait dalam interaksi dengan lingkungan anak-anak. Yang pertama, di sini ada perkembangan ontogenetik, mengacu pada perkembangan individu selama hidupnya. Yang kedua, perkembangan mikrogenetik, mengacu pada perubahan yang terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, perkembangan filogenetik, mengacu pada perubahan selama kurun waktu evolusi yang diukur dalam ribuan bahkan jutaan tahun. Dan yang terakhir, perkembangan sosiohistoris, mengacu pada perubahan yang telah terjadi dalam budaya seseorang dan nilai, norma, serta teknologi yang dihasilkan oleh sejarah tersebut. Asal-usul sosial kompetensi kognitif awal dan zona perkembangan. Yang pertama ada zona perkembangan proksimal. Istilah Vygotsky untuk berbagai tugas yang terlalu rumit untuk dikuasai sendirian, tetapi dapat dicapai dengan bimbingan dan dorongan dari mitra yang lebih terampil. Contohnya ketika anak belajar bersepeda. Ketika anak sudah bisa menyeimbangkan sepeda dengan bantuan roda bantu, tetapi belum bisa mengendarai sepeda tanpa bantuan. Nah, orang tua di sini dapat membantu anak dengan memegang sepeda saat ia berlatih tanpa roda bantu, memberikan petunjuk dan mendorongnya untuk mencoba sendiri. Dengan bantuan, anak secara bertahap dapat menguasai keterampilan bersepeda tanpa roda bantu. Yang kedua ada scaffolding atau perancah, proses yang digunakan oleh seorang ahli ketika menginstruksikan seorang pemula menanggapi terus-menerus dengan perilaku pemula dalam situasi pembelajaran sehingga pemula bertahap meningkat memahami masalah. Contohnya anak belajar membaca. Di sini orang tua bisa membantu anak membaca bersama anak, menunjukkan kata-kata dan membantu anak melafalkan kata-kata yang sulit. Tahapannya, orang tua membaca buku dengan suara yang keras dan menunjuk kata-kata. Orang tua dan anak membaca bersama. Orang tua membantu anak dengan kata-kata yang sulit. Selanjutnya, anak bisa mencoba membaca sendiri, dan di sisi lain, orang tua membantu anak jika anak mengalami kesulitan.
Selanjutnya ada partisipasi terbimbing. Interaksi orang dewasa anak, di mana kognisi dan cara berpikir anak-anak terbentuk saat mereka berpartisipasi atau mengamati orang dewasa yang terlibat dalam kegiatan yang relevan secara budaya. Contohnya seperti anak belajar memasak. Anak membantu orang tua dalam menyiapkan bahan-bahan ataupun menata makanan di piring. Orang tua di sini bisa memberikan instruksi atau menunjukkan teknik yang benar dan memberikan feedback pada kinerja anak. Selanjutnya, pembelajaran yang tidak bergantung pada konteks. Pembelajaran yang tidak memiliki relevansi langsung dengan konteks saat ini, seperti yang dilakukan di sekolah modern, memperoleh pengetahuan demi pengetahuan itu sendiri. Contohnya, mempelajari konsep matematika. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti menghitung uang, menghitung jumlah barang, atau memecahkan masalah matematika. Implikasi bagi pendidikan. Teori Vygotsky memiliki beberapa implikasi yang cukup jelas bagi pendidikan, yang menekankan pembelajaran aktif daripada pembelajaran pasif dan sangat berhati-hati dalam menilai apa yang telah diketahui oleh peserta didik. Vygotsky lebih menyukai partisipasi terbimbing, di mana mereka menyusun kegiatan pembelajaran, memberikan petunjuk atau instruksi bermanfaat yang mereka sesuaikan dengan kemampuan saat ini dan kemudian memantau kemajuan peserta didik secara bertahap, menyerahkan lebih banyak aktivitas mental kepada murid-murid mereka. Guru juga dapat mengatur latihan pembelajaran kooperatif di mana siswa didorong untuk saling membantu. Ada 3 alasan mengapa pembelajaran kooperatif ini lebih efektif. Yang pertama, anak-anak seringkali lebih termotivasi saat mengerjakan masalah bersama. Yang kedua, pembelajaran kooperatif mengharuskan anak-anak untuk menjelaskan ide-ide mereka satu sama lain dan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir, anak-anak lebih cenderung menggunakan strategi kognitif berkualitas tinggi saat bekerja sama. Strategi yang seringkali menghasilkan ide dan solusi yang tidak mungkin dihasilkan oleh siapapun dalam kelompok itu sendiri. Peran bahasa dalam perkembangan kognitif. Dari sudut pandang Vygotsky, bahasa memainkan 2 peran penting dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, yaitu sebagai wahana utama yang digunakan oleh orang dewasa untuk menyampaikan cara berpikir dan pemecahan masalah yang bernilai budaya kepada anak-anak mereka. Dan yang kedua, menjadi salah satu alat adaptasi intelektual yang paling ampuh. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.